ini turun kayak apa ya, kabut. Awalnya masih asap gitu ya, asap tipis gitu. Kabut. Iya kabut ya. Karena lagi halimun tuh kabut artinya. Pondok Iya. Halimun tuh tempatnya kabut. Tempatnya kabut. Iya tuh ngerasain. Yang lain mah biasa aja tuh ngeliat kabut, tapi kok gue sendiri gitu ngerasain, wah kacau nih, ada yang nggak beres dari sini gitu kan. Nah ternyata emang lama kelamaan kabut itu makin tebal gitu, kayak putihnya tuh kayak putih kain, jadi kain gitu tuh nggak. Tadinya kan cuma tipis-tipis kayak asap korek api gitu kan. Lama-lama sampai nggak bisa ngeliat, lama kayak nggak bisa ngalingin pandangan gitu ya, ngalingin pandangan, cuma 5 kayak, meter, 10 jadi meter kayak gitu. membuat kayak ini aja, kayak bahan gitu aja kain. Tebal banget tuh. Tebal banget. Yuk kita beres-beres yuk. Nah dari situ teman ada yang bilang, baru bilang, ternyata dia dari kemarinnya tuh yang pas datang sampai hari itu dia ternyata ngeliat pocong. Itu Di situ pocong. juga. Situ juga di seberang sungai. Ternyata pas dia turun itu emang udah ngeliat si pocong itu lagi gini ngeliatin kita dengan kata dia sih mukanya itu muka udah ya, rusak lah, nggak berbentuk gitu pocong. Iya ya, udah hitam gitu lah ya, usang udah gitu ya. lusuh gitu Iya, lah, gitu kan, kainnya juga nggak putih putih, bersih ya, nggak coklat pakai, gitu ya. itu muncul pas kita datang tadi pulang juga lewat situ, ternyata ada sesuatu yang muncul, bukan Mr. P tapi Mr. N, nenek-nenek dong yang muncul. Miss N. Nenek-nenek Itu ngapain? rambutnya putih, jalannya bongkok gitu kan. Mukanya udah udah lewat banget dah pokoknya gitu dah kan. Udah mau kita samperin nih, samperin yuk gitu kan, kali aja dia butuh bantuan gitu, kita mau samperin sana kan gitu kan. Dia tiba-tiba jalan putar balik gitu, ngambil arah yang berlawanan, yang ternyata di situ tuh nggak ada jalan gitu kan, kayak ada batasnya gitu. Lah si nenek kemana nih, hilang gitu kan, karena di situ emang nggak ada jalan lagi loh. Di situ udah tambah Terus yang lain pada ngomong apa tuh? nggak ngomong apa-apa, cuma takjub doang. Gitu doang, kayak kaget, takjub aja gitu. Bingung lah ya. Bingung. Agak bingung biasanya kayak Mana keadaannya lagi begitu lagi. Wah, Lagi masih krisis kayak moneter. gitu. Iya, tapi memang Bang Oji ini jarang melihat sosok, tapi dia merasakan. Merasakan. Iya. karena dia ada yang jagain. Waktu kalau ada kesurupan juga Bang Oji bisa nyembuhin ya? Bisa. Bisa kan? Bisa. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah bisa. Dengan izin Allah. Kalau orang kesurupan, gue ketawain, lu ngapain kesurupan? Gue gitu. Iya benar. Ini dia mau cerita siapa nih? Gua. Cerita siapa? Gue pernah. Ini cerita ini Pernah ngapain? gue alamin sendiri sih. Pernah komen nih tapi boleh komen. Boleh dong. Gue pernah gue alamin cerita gue ini nih. Jadi apa? Cerita serem apa cerita? Serem. Gue ambil. Jangan porno. Jangan. Ini kontennya beda. Mungkin gue tuh yang dibilang hampir kesurupan tuh itu kali ya. Gue pernah ngerasain tuh. Kapan? 2013, 13, lu ingat gak sih? Kita kan ada salah satu teman kita yang launching buku tuh dulu. Ingat gak? Launching buku lah. Oh ya. Ya kan dia minta video profile kan, inget gak? Ya kan? Ingat. Minta video profile dan minta di acaranya besok. Dan gue suruh ngedit. Nah gue ngomong sama atasan gue waktu itu, win-win solution aja ya bu ya, begitu. Kalau saya kerjain sekarang besok saya nggak masuk. Boleh? Tadi ya udah. Gue kerjain tuh video profile. Sebelumnya sih gue kerjainnya sore. Jadi gue mulai itu sore ya, di tempat kerja gue dulu. Mungkin lo tahu ya di daerah sono Ya. timur, Pokoknya. di lantai 4. Gue ngerjain lantai 4 dulu pertama karena waktu itu kan ada komputer yang standby di sana, gue kerjain di sono. Jadi kantor gue itu pintunya tuh nggak bisa dibuka kalau nggak pakai card. Lantai 4 atau lantai 5? 4. Lantai 4. Oh iya. News. Oh iya. Itu nggak bisa dibuka kalau nggak pakai card. Jadi mesti tidit baru kebuka. Jorok. Cekrek gitu. baru bisa di Excel baru bisa didorong. Itu kan secara teknis begitu. Tiba-tiba jam 4:30 Lo bikin buku sih itu? bikin. Jadi besok itu launching peluncurannya, dan dia minta video profile untuk sebelum dia naik panggung gitu loh. Lo udah bikin? Apa lo Gue di stok itu udah ada ketika gue edit waktu itu.
Jadi siangnya gue edit, terus jam 4:30-an gue pagi, sore. Gue di sono itu sendirian. Bukan sendirian sih, cuman teman-teman di beda ruangan. Hari libur emang bukan? Enggak, di biasa. Hari Rebo sih inget gue. Teman-teman beda ruangan. Gue kerjain, terus tiba-tiba pintu itu tuh kebuka sendiri dari luar. Kenapa? Terus Slotnya mungkin nggak ini. makanya Iya kan biasanya kalau emang kan saya juga pernah kerja di situ juga. kagak. Ini kebuka sendiri. Tingnet. Kan dia harus grek gitu, harus masuk banget Iya, kan. harus masuk banget. Itu kebuka sendiri kali. Nggak, Belum maksudnya kerak, nggak belum kerak. Udah banget. kerak orang gue Udah masuk kerak. gua kerakin kan berarti udah kedap dong. Oh iya, Iya. benar. Kan gue karena gue masukin gue nggak mau diganggu, gue lagi ngedit waktu itu. Terus tiba-tiba ya bunyinya ting. Itu gue belum pakai headset. Gue masih di sini, gue lagi apa potong-potong gambar ya, potong gambar itu. Anjir, gue kira anak-anak iseng ya. Terus langsung gue berdiri, gue ke depan gitu kosong. Dan gue lihat gak ada suara langkah, gak ada suara apa. Gue cuman wah rada rujit nih, aneh nih. Adalah udah amat. Akhirnya gue nggak ngambil pusing waktu itu, cuman itu mungkin udah tanda-tandanya tuh kalau kata. Tapi lo ngambil motor nggak? Hah? Ngambil pusing, ngambil motor juga nggak? Ngambil motor ya. Berapa sebulan ya? Ngambil urusan manajemen ya. Habis itu udah maghrib tuh. Nah dilalah. Sholat nggak? Kagak. Kenapa nggak sholat? Rasanya mah sholatnya minggu. Minggu gimana di gereja ya? Minggu masih nggak sholat. Iya lupa, saya mau juga suka lupa. Iya. Si Pali masih ada tuh, masih kerja. Saya udah nggak kerja situ. Nyebutin nama nih. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, berak tuh ya kan, Iya. berak sama biasanya Pali kita kan biasanya iseng tuh. Iseng. Ya kan, anak-anak kan iseng tuh biasanya berak. Kan rusak yang WC sebelahnya, yang pojok mah rusak ya, sebelah sini ya. Nggak jelas kan, nggak jelas. Iya. Berak gitu. Ada kali bahkan semenit 2 menit lah baru mulai lah itulah. Iya. Baru pemanasan lah. Lagi Dia belum nikmat. Iya, belum banyak. Bunyinya baru keluar. Belum banyak banget. Kalau kata mesin mah baru lagi dipanasin lah. Iya. Biasanya menit ketiga dah tuh baru mulai dibantai. Baru mulai, belum keluar banyak. Itu sebelah ada yang nutup. Grup. Nggak jawab. Saya pikir kalau angin pintunya berat, ya kan, udah saya diemin lagi. Terus buka pintunya kan bunyi ya. Songong, Mas. Kalau saya manggil kita kan Mas ya. Mas, ya bercanda. Saya belum tuntas itu. Saya langsung cebok aja udah, cebok sembarangan yang bodo amat dah, kecuali gue bawa tai. Udah keluar tuh langsung. Pas keluar tuh sore tuh jam 3-an lah. Sore aja kayak gitu emang aja. Iya. Cepat tuh. Iya, emang jam-jam Pas gitu emang. itu pintu ketutup terus bunyi lagi. Berarti kan otomatis harusnya pintunya kebuka dong. Iya. Pas saya ke sono pintunya ketutup. Pas saya nengok itu, tutup songong. Saya berani diri tuh buat ngintip tuh. Kan bisa ngintip ya? Ada setengah kan kalau nggak salah ya itunya ya. Saya berdiri di WC itunya. Saya panggil, "Le." Belum ngeliat apa-apa sih, maksudnya emang belum kelihatan full banget, masih segini. Le. Begitu ya. Gak ada orang. Akhirnya, wah, kok gak ada orang sih? Saya gedor lagi kan, saya dorong gini. Ya kekunci pintunya. Lah? Kok kekunci sih ini? Gimana sih deh? Gak berani udah, saya langsung cabut aja. Emang Belum beres itu, masih belum tuntas. Iya belum tuntas. Belum kenyang. Sebenarnya banget ya. Kurang ajar tuh WC situ tuh. Iya emang. Saya juga ngerasainnya di situ auranya gede banget gitu emang di situ gitu. Terutama lantai 3 ya? Toilet itu. Lantai 3 juga pernah. Masih jam sore gitu. Dia lagi berduaan sama Bang Gion kalau nggak salah waktu itu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba kok bilang ke Bang Dion, cabut dah dari sini, bentar lagi ada yang mau datang gitu. 2 orang gitu. Tapi nggak tahu siapa gitu. Bang Dion nggak, dia kan mah orangnya panikan ya, Mas kan kenal kali ya. Yang bener kamu juga, bener. Iya beneran. Udah saya keluar duluan gitu kan. Bang Dion katanya emang di situ dia ngerasain gitu ada 2 orang gitu. Ruang-ruang yang lain, ruangan di situ doang. Kalau nyalain AC dinginnya dingin gak terlalu Iya. gitu. Dingin mistis. Gak enak gitu kayaknya. Iya, Bang Dion baru cerita ternyata
Iya gitu dah pokoknya katanya gitu. Tapi anak belum pernah ada yang ketemu itu ya, ketemu sosok di situ. Enggak ada yang. Gue bukan sosok, gue lebih ini suara atau bayangan. What's up, gengs? What's up? Balik lagi bareng apa nih? Dua apa gitu? Aspal curah lagi udah ya? Ubur-ubur. Dua ubur-ubur. Oke. Di Blacktop. Apa AU ya? Iya dong. Udah lama nggak syuting. Gak apa-apa. Yoi. Kali ini kita kedatangan di konten dulu. Sekarang di konten ceritanya serap. Ada apa mbak? Ada nggak sih? Nggak tahu. Editornya nggak tahu. Jadi kita kedatangan tamu nih, Kas. Tamu undangan. Iya, ini sebenarnya Rano Karno sebetulnya. Rano Karno. Kembarannya. Dia mau namanya boleh dikasih tahu Mang Oji? Gimana? Mang Oji? Namanya siapa Mang Oji? Gimana? Coba lagi. Kali ini kita kedatangan tamu untuk cerita. Coba perkenalkan dulu namanya Mang Oji. Coba bintang tamunya coba dikenalkan gitu. Oh iya. Ya, Kita perkenalkan. Inilah dia bintang tamu kita. Silakan perkenalkan diri Mang Oji. Nama saya Balik lagi sih gimana? Namanya Mang Oji siapa? Iya, nama saya Pusing saya kalau ngomong. Iya bener. Udah nama saya Fauzi. Fauzi Syarif. Fauzi Syarif panggilannya Oji. Ya Oji. Kalau teman-teman sudah ada yang kenal, beliau sudah punya anak satu. Baru Punya anak satu ya. Nggak penting. Istri satu ya. Istri Satu akan nambah ya Moji ya. Jangan disebutin di sini. Oh, jangan nanti disebutin ini. dia nonton. Iya. Tapi sunah kan? Sunah. Iya. Kalau mampu, Kalau iya. adil. Iya, benar. Terlalu Ini kita mau cerita serem. Tadi cerita keluarga. Iya, cerita keluarga silsilah. Katanya dia punya cerita serem yang mau dibagikan di sini. Iya. Jadi tentang apa sih, Ji? Tentang apa? Tentang pocong sama nenek. Oh iya. Nenek siapa? Nenek ayam bakal. Nenek pemuda. Nenek penghuni Pondok Halimun. Waduh. Pondok Halimun tuh salah satu tempat di kaki Gunung Gede, Sukabumi. TNGP. Pangrango. TNGP, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Kan Pangrango itu luas ya, ada Banyak ya, Bogor, banyak. ada Sukabumi. Iya, masuk ke mana aja bisa. Iya. Tuh. Silakan Moji. Terus? Silakan. Boleh. Iya, cerita. saya mulai cerita dari mana nih? Dari kemarin. Dari kemarin. Dari ini aja Moji, dari mulai persiapan sampai Iya, jalan. oke. Gitu. Jadi ketika hari itu liburan masa ketika masih kuliah nih ya. Masih kuliah. Ini saya apa kuliah nih? Saya apa Bebas, gue? bebas. Saya apa Bebas. gue? Bebas. Jadi Aing we bebas. Aing we bebas. Aing bobotoh atuh. Aing mah beureun. Iya, jadi ketika itu gue sama teman-teman itu lagi masa liburan dari semester 3 ke semester 4 ya. Di suatu universitas ternama di Kota Depok. UI dong. Iya. Kok disebutin? Maunya nak UI sekarang ya? Bukan. Enggak UI, kalau naik kereta turun di UI. Iya, Di UI benar. bener. Iya, terus Orang nyebrang. Pocin. Pocin ki. Iya, ini mau cerita kereta. Ya terus kita jalan. Lanjut Mang Oji. Iya, terus saya benerin orang itu. Ya, terus di situ kita lagi liburan, kita ngumpul kan. Yuk teman-teman kita kumpul yuk. Zaman itu kan baru ada kenal-kenal grup WhatsApp gitu kan. Iya, ayo kumpul di rumah si Anu gitu kan. Ayo ngumpul-ngumpul. Tadinya mah nggak ngomongin buat camping, tadinya kumpul-kumpul doang biasa gitu. Cuman pada saat kumpul itu baru kita ada rencanain buat camping gitu. Ada yang kumpul waktu itu 20 orang gitu kan. Ayo kita camping yuk gitu kan. Ayo di mana? Di sini aja yuk, di Pondok Halimun gitu, segala macam gitu. Ya oke, ayo habis kapan nih rencana? Habis lebaran aja yuk. Oke, karena pada saat itu kan udah mendekati Lebaran. puasa dulu. Puasa. Oh iya, sebelum puasa ya. Ngumpulnya itu sebelum puasa gitu kan, huntingnya itu di bulan puasa itu gitu kan. Dah kita bubar jalan pada hari H-nya, yang jadi itu cuma 7
7 orang. Kita 7 orang. Biasa itu malah. Itu biasa ya. Biasalah awalnya doang itu. Iya. Mau tahu yuk camping. Gua udah lama nggak camping nih gitu kan. Iya. 7 orang kita kumpul. Waktu itu jalan jadwal kereta ke Segom itu jam berapa ya dari stasiun Bogor ya? Orang Bogor saya nggak nanya Mas Gal nih, saya nggak nanya Mas Gal. Sarung Priok. Setahu gue sehari cuma 2 kali. Iya. Subuh ke Sukabuminya itu jam sore ya kalau nggak subuh sama sore. Iya, ke Sukabuminya itu sore kalau nggak salah. Sore doang jam 4 ya. 4. Jam 4-an. Ya, jam 4 kita sebelum jam 4 itu kita udah kumpul di stasiun Bogor. Katanya masih yang diesel itu kan? Iya betul. Yang gabung kambing, sayuran. Enggak juga ayam, enggak ya? Enggak. Tapi kalau iya juga nggak apa-apa kan? Enggak apa-apa sih. Cuman gimana gitu. Iya, tapi enggak ya? Enggak. Iya. Enggak. Lanjut. Udah tuh jam 4 kita sesuai jadwal kita berangkat. Jus. Udah sampai di stasiun mana ya? Cibadak masalahnya. Cibadak ya? Jam 6 kali. Lu maghrib biasanya tuh. Jam 7, jam setengah 8 lah. Oh iya, udah malam. Karena keretanya macet juga kan, ada lampu merah juga. Traffic ya? Traffic lagi. Iya, udah tuh sampai saat kita berdiam diri dulu di rumahnya saudaranya teman kampus. Gimana sih, bener nggak sih? Rumahnya temannya, saudaranya teman kampus. Rumah saudaranya. Rumah saudaranya teman kampus. Iya benar itu. Iya. Biasanya suka apa baliut gitu kan. Baliut. Udah tuh kita nginep dulu di situ kan. Baru besok paginya kita jalan naik ke Pondok Kalimun pakai mobil losbak. Sewa itu? Iya, sewa bak terbuka. Udah sampai sekitar jam 9 lah gitu kan. Dari situ kita ke apa namanya yang ada di situ, bukan penginapan, kepanitianya istilahnya gitulah. Pengelola gitu. Ranger yang polut ya. Udah itu kita izin dulu kan, udah mulai naik jalan. Di situ udah mulai, walaupun itu pagi tapi udah mulai secara pribadi nih ya gitu kan. Secara pribadi itu udah gimana ya, suasananya tuh udah rada hening, udah rada gimana lah gitu, udah rada pengap gitu kan. Jalannya setapak, sebelah kanan itu kayak hutan gitu, sebelah kirinya kayak ada jurang, cuman jurangnya bukan jurang dalam, jurang kayak ya semak gitulah ya, agak belukar, dalam gitu. Jalan terus sampai situ udah gitu. Di situ saya lihat-lihat, gue lihat-lihat kan kok cuma kelompok kita doang gitu yang di situ. Jalan udah berapa jam tuh dari bawah mau Wajib? Jam sekitar 2 jam ya, 2 jam, sejam setengah lah gitu. Jalan santai lah ya? Jalan santai, nggak kebut gitu kan, cuma camping doang. Iya benar. Gitu kan. Jalan sampai situ, di situ tempat kita sepi gitu kan, emang udah kerasa kelam lagi kan gitu kan, kelam. Dari awal udah kerasa kelam, sampai situ nambah kelam lagi gitu kan. Karena emang cuma kelompok kita doang. Posisi jam berapa tuh posisi? Posisi jam mendekati zuhur. 11 lah ya. 12 emang katanya sih jam segitu tuh emang apa ya, walaupun siang hari tapi tetap di suatu tempat itu jam-jam segitu tuh ada reduksi energi. Iya, reduksi energi gitu kan. Iya. Tengah hari bolong gitu kan. Tuh, terus kita naruh barang dulu, ada yang ke bawah tuh ternyata apa itu? Yang awalnya kita anggap itu semak belukar ternyata sungai gitu. Ada yang ke bawah gitu. Ambil air lah ya. Ambil air, main air gitu. Cari tempat buat cuci-cuci. Ya. Yang lain ada yang di situ ternyata ada batu gede gitu gitu kan. Batu cadas, ada yang naik situ kayak main-main. Wih, ini batu kayaknya dari planet lain nih katanya, itu gede banget katanya gitu kan. Foto-foto. Sompral lo temen-temen tuh. Sompral. Udah kita bikin itu. Biasanya jadi tuh. Udah kita bikin tenda dulu kan, bangun tenda sini patoknya bikin gitu. Terus berapa bertujuh itu ya? Tambah sama saudaranya itu jadi 8. Oh ya, 8 orang gitu kan. Udah bangun tenda, udah kita istirahat dulu nih. Sekitar sampai jam 2 kita jalan ke Curug apa di sana nggak tahu namanya gitu. Lupa gue Curug apa. Pokoknya ada di sana di Pondok Kalimun.
di situ sendirian temannya saudaranya si teman itu ditinggalin lah di tenda. Ikut kenapa emang? Ikut ngejagain gitu kan. Oh tapi memang dia abang orang situ. Orang situ emang. Cewek cowok? Cowok. Oke, dia bertujuan naik. Naik. Waduh, ini sendiri lagi nih kita nih, gak ketemu siapa-siapa nih. Gitu kan. Terus ada yang minta berhenti dulu dah di sini dah gitu kan, kebetulan. Itu habis lebaran ya, habis lebaran. Oh, berapa hari setelah lebaran? Seminggu. Oh iya, masih pada pulang kampung waktu itu. Iya, makanya. Seminggu habis lebaran gitu kan, udah sampai balik ke cerita nih. Udah sampai ke suatu tempat gitu kan. Di pos kayak ada rumah gitu kan, tapi rumah yang terbengkalai gitu kayak pos gitu. Di situ ya ngerasa lagi tuh nih, kayak begini kok makin gede gitu kan. Pasti ada reaksi di mana kita kalau ada gitu coba direaksi. Iya, kalau gue pribadi kan kayak ada yang ngasih tahu di sini ada di sini ada ini gitu. Ya kebetulan hari itu juga emang dikasih tahu ada ini gitu. Jangan lihat ke pos itu gitu. Ya udah jauh-jauh kan, gue jauh-jauh dari tempat itu, udah istirahat cuma setengah jam, yuk lanjut gitu kan gila. Sampai ke curugnya, makan situ. Curugnya liatin kok bentuk pohon-pohonnya gimana gitu, kayak kompak gitu ke arah mana gitu ngarahnya gitu. Angin. Nggak ada angin. Orang nengok gitu mah. Hah? Oh, nengok gue. Iya, pohonnya jadi kayak arah daunnya tuh kayak ke kita semua gitu, set gitu. Kayak ngeliatin gitu ya. Kayak ngeliatin gitu kan. Kita jadi ngerasa gimana gitu segen kan. Jadi segen gitu kan. Waktu terus ada yang sholat asar kan, udah masuk asar, gue juga di situ asaran dulu lah gitu. Ternyata pas itu yang gue tahu mah kan kalau bayangannya kemana gitu itu arah kiblat gitu kan. Ternyata pas selesai ya salah. Belum musim kompas tuh udah mana? Belum kita belum nggak ada yang bawa kompas, nggak ada Android juga, belum ada ya. Androidnya ya Android yang seadanya dulu kan, nggak ada kompas, nggak ada apa gitu. Mungkin adanya ini Sindo ya. Sindo ya. Kok nyebutin itu? Nggak apa-apa deh. Nggak apa dong. Nggak apa-apa. Udah masih grup. Makan di situ kan, kita masak, kita ceritanya makan, main-main di grup, dah kelar sekitar jam 5-an. Kita jam 5-an turun. Udah sampai situ lagi sekitar jam 6:30 lah ya. Udah ini makin ini turun kayak kabut. Awalnya masih asap gitu ya, asap tipis gitu. Kabut. Iya, kabut ya. Karena lagi halimun tuh kabut artinya. Pondok halimun tuh tempatnya kabut. Iya, tuh ngerasain. Yang lain mah biasa aja tuh ngeliat kabut, tapi kok gue sendiri gitu ngerasain, wah kacau nih, ada yang nggak beres dari sini gitu kan. Nah, ternyata emang lama kelamaan kabut itu makin tebal gitu, kayak putihnya tuh kayak putih kain, jadi kain gitu tuh nggak. Tadinya kan cuma tipis-tipis kayak asap korek api gitu kan. Lama-lama sampai nggak bisa ngeliat. Lama kayak nggak bisa ngalingin pandangan gitu ya. Pandangan cuma 5 meter, jadi meter kayak gitu. Membuat kayak ini aja, kayak bahan gitu aja kain. Tebal banget dong. Tebal banget. Udah. Yuk, kita beres-beres yuk. Nah, dari situ teman ada yang bilang, baru bilang, ternyata dia dari kemarinnya tuh yang pas datang sampai hari itu dia ternyata ngeliat pocong. Di situ juga. Situ juga di seberang sungai. Ternyata pas dia turun itu emang udah ngeliat si pocong itu lagi ngeliatin kita dengan kata dia sih mukanya itu muka udah rusak lah, nggak berbentuk gitu pocong. Iya, udah hitam gitu lah ya, busam gitu ya. Lusuh gitu ya. Itu kan kainnya juga nggak putih putih, bersih ya, coklat gitu ya. Lu ngeliat sendiri? Gitu. Enggak, ini dari teman. Kalau gue sih nggak ngeliat, cuma ngerasain doang sesuatu yang emang itu bakal terjadi sesuatu gitu. Emang udah dari dulu gue sih ngerasainnya kayak gitu pas di gunung itu. Makanya kenapa nggak pernah mau diajak hiking atau camping tuh kayak gitu, karena
diri gue pribadi sendiri juga ngerasa udah sensitif. Tapi benar, Oji ini pernah nginep bareng sama gue di kosan atau di mana tuh, dia paling takut kalau ada guling. Jadi kamar gue tuh kalau ada guling disuruh jauh-jauhin sama gue. Gue nggak tahu. Dia mungkin ada trauma sama guling, pernah diperkosa guling kali dia. Atau gimana gue nggak tahu. Iya, jadi sedikit belokin dulu nih. Ya, yang cerita Yuda itu ya emang pernah kejadian juga waktu tidur di rumah gitu kan. Ada guling, lagi muluk guling, tiba-tiba gulingnya berubah dong. Berubah jadi pocong. Gitu. Jadi besok ketemu Oji Jadi kasih guling pokoknya setiap ada guling nggak mau jauhin gulingnya. Di rumah juga ini sama istri. Waktu di puncak tuh ya, bukan lemari. Ada guling kan di tempat di puncak Cipanas tuh. Di kamar-kamar kita kan lemari ada tuh ya. Kalau dibuka kan kadang ada bantal sama guling mas selimut. Ya biar bersih. Gulingnya berdiri gitu. Astagfirullahaladzim, dia kaget. Langsung buang tuh bantai gulingnya tuh. Udah tuh itu cuma ya sekedar cerita aja sih kenapa sampai sekarang nggak mau ada guling di sekitar gue gitu kan, nggak mau maaf trauma ya dia. trauma. Terus yang di Sukabumi gimana lanjut? Iya di Sukabumi itu udah tuh langsung pulang apa? Langsung beres-beres, cabut kita beres-beres aja langsung semuanya. Turun beres-beres ngatur posisi. Ini cewek cuma ada 2 orang, cowok 5 orang gitu kan. Jadi yang di depan paling depan cowok, paling belakang cowok. Nah kebetulan gue paling belakang kan kebagian gitu kan. Udah pas jalan menyusuri yang setapak jalan tadi pas pulang ke pas berangkat ya. Pas berangkat itu kan jalan pulang. Ada suara-suara mulai deh tuh. Suara-suara aneh ada sesuatu lah gitu kan. Suara kayak gitu yang pocong. Itu ada entah teman yang lain denger apa enggak gitu kan, kayak suara gitu. Suara memang kalau di tempat-tempat gunung terus di alam bebas itu memang kadang-kadang kita nggak tahu nih bunyi hewan apa bunyi makhluk di dunia kayak gitu kan. Warna itu nanya gitu kan, nggak berani tengok kan gitu kan karena sebelah sini pohon semua, sebelah kanan ini kok jadi merinding sendiri ya. Tapi mau aja bawa senter nggak? Ada yang bawa center, ada. Dan juga di belakang bawa center gitu kan. Gitu, ada suara apa gitu. Kan takutnya itu harimau atau apa. Iya, betul. Kalau masih makhluk halus maksudnya masih bisa kontrol diri gitu. Kalau harimau ya Allah gimana coba itu. Kalau harimaunya harimau beneran kan. Lah kalau harimaunya harimau itu jadian. Nah, tapi bisa pacaran ya jadi jadian. Putus dong. Iya, dia tuh jalan gue paling belakang sendiri gitu kan. Suaranya deg makin kenceng kan. Mau aja nggak ngerokok sih ya? Nggak ngerokok. Itu ngilangin nafas ngerokok. Iya. Ngerokok tuh iseng. Kalau iseng ya sambil jalan gitu, buat ngalihin pemikiran, pandangan gitu. Iya sih harusnya gitu kan. Nggak berani tengok tuh udah lurus aja cuek gitu kan. Padahal mah sebelah kanan ada apa, sebelah kiri ada apa gitu. Dikasih tahu gitu kan. Memang selalu ada yang ngasih tahu gitu, cuman nggak berwujud. Jangan tengok sini ya, jangan yang situ gitu. Kayak nggak tahu deh. Itu kemampuan apa ya, gitu atau bawaan apa gitu emang dari dulu kayak gitu kan. Jangan tengok gitu. Udah jalan bro. Tiba-tiba bau melati dong di situ pertengahan jalan, baunya nyengat banget. Tahu yang lain nyium atau enggak gitu kan. Kan kalau kata orang kan bau melati itu kalau deket itu kuntilanak apa sih? Suara ya? Apa? Oh iya, kalau kuntilanak ayam, terus bau anyir. Ya, bunyi ketawanya gitu. Ya, bunyi. Kalau ketawanya dekat. Kalau ketawanya dekat berarti jauh. Kalau ketawanya sayup-sayup berarti dekat di kuping. Kalau melati juga kuntilanak juga ya? Melati pokoknya yang berbau-bau dengan demit pasti kalau nggak bau. Jadi kalau yang gue tahu nih ya, kalau yang melati itu biasanya dia punya aura-auranya putih. Tapi kalau dia itu baunya bau busuk. Bau busuk. Jadi kalau jahat tuh busuk biasanya bau. Sama bau darah gitu. Iya, bau darah, bau anyir, bau daging busuk tuh yang udah kayak sampah gitu baunya. Itu biasanya jahat no. Tapi kalau yang melati itu putri kali ya, apa gitu kali ya. Putih kayak jin yang baik-baik lah maksudnya. Bisa dibilang jin atau makhluk halus tapi yang alirannya putih bukan hitam. Udah ngeganggu gitu ya, dia cuma pengen muncul doang gitu ya. Kasih tahu gua ada di sini.
Ya itu cuma sedikit. Cuma merinding. Iya itu langsung merinding gue juga gitu kan. Langsung merinding, gila keren men merindingnya. Kalau gitu kan. sama kayak gue tuh SMP, kalau SMP gue tuh ke Curug Panjang. Curug Panjang. Di mana tuh? Cipayung. Cipayung mana? Bogor. Cipayung ini. Jakarta Timur. Nggak, jadi waktu itu gue kalau SMP tuh kadang-kadang suka kalau malam minggu tuh suka pengen nginep di Curug gitu kan. Nginep di Curug itu tiap malam minggu. Namanya bocah SMP ya. Kita sih masih sampai sono kan. Nah jam 5 sore udah sampai lah ya, masih terang. Besok pulangnya pagi. Nggak tahu kenapa macet kan mau ke puncak tuh tiap malam minggu. Pasti. Dulu aja udah macet. Tahun 2003 ya udah macet banget tuh. Naik apa Angkot, kita nganter angkot dari Bogor ke puncak. Sampai sono ternyata jam 5:30. Nah itu angkot tuh nggak mau masuk ke dalam karena kenapa? Sono udah ada odong-odong kan. Jadi nggak ntar dimarahin. Makanya ya Intro. kita ya udahlah daripada gitu kita jalan kaki aja dari depan masjid tuh nggak tuh ke dalam Curug Panjang. Belok kiri tuh ya? Ya belok kiri yang masjid yang bikin macet kan Curug Panjang tuh. Curug Pulau apa sih namanya tuh? Terus pas Cilember di jalan Cilember deh. Gue masuk jalan kaki terus ada pusdiklat angkatan darat apa gitu ya. Baru masuk jalan kampungnya tuh 5:30 gal habis maghrib ke temen gue, ya udah maghriban dulu deh baru kita jalan. Maghrib tuh itu bener-bener bocah amatir, kita SMP gak ada yang bawa senter, goblok gak ada yang bawa senter, cuman kita karena cuman modal gila, modal nekat, kita bertujuh itu cuma ngandelin korek api sama rokok. Jadi tandanya kita rokok. Apa? Rokok. Ini bara siapa? Berarti ada orang di situ. Nah di situ ada, sebelum masuk ke Curug itu ada nama, gue jemput teman-teman gue namanya Jalan Romantis. Jalan Roman. Romantis banget anjir. Bambu ketemu, udah gelap itu jalanan anjir. Jalanan, ini bambu. Ketemu dia gini pohonnya tuh. Nggak dapet sinar bulan ya? Nggak dapet sinar bulan, nggak dapet apa, gelap asli, gelap banget. Wah, jalan romantis anjir gitu temen gue. Itu jalan masuk, dan pada bakar rokok ya. Dia ketahuan pada mana, iya ada rokok. 7 bara tuh. Tiba-tiba ada sebelah gue tuh paling belakang tuh. Ada lewat bar rokok juga. Terus gue pengen colek gini, begitu tembus baranya doang. Gue masih pikir positif, kunang-kunang loh. Nah, kunang-kunang kali ya, tapi kok warnanya merah. Terus teman gue yang satu lagi, pas dia lagi buang rokok, terus dia mau bakar lagi kan, apinya kelihatan tuh. Dia kan gini nih, karena ada anginnya miring gini. Pas nyala, ada mukanya denger tempat gue. Oh, di baranya? Iya, di bara korek gimana sih lo? Kan korek api nyala gitu ya? Kan lagi gelap pasti kelihatan ada muka kan? Pas cek, anjing langsung lari kita bertujuh itu. Saking gilanya tuh, maksudnya saking apa ya? Saking takutnya ya, mungkin karena satu maghrib kita jalan. Iya benar. Nah sempat kita bahas juga tuh maghrib. Iya kalau maghrib yang keluar. Bala. Karena tuh ya kalau naik gunung itu dulu sama-sama hiking ya, kita nggak naik gunung cuma hiking. Cuma hiking doang, cuma ngecamp doang. Itu aja udah. Dan konon tempat itu pernah jadi tempat tes uji nyali. Iya. Yang di mana? Apa sih program TV apa sih, gue lupa lu. Cilember itu. Dunia lain ya? Dunia lain. Iya. Itu intermezzo dari Yuda ya. Iya intermezzo. Ya mau aja udah sampai situ aja ceritanya deh. Masih ada. Masih relate ke masih lagi. Iya. Masih ada ntar yang berikutnya ada nih. Potongannya apa? Nggak, tapi ini udah selesai apa belum? Belum, masih ada lanjutannya, jalan. Oh, lanjut lagi. Oh, lanjut aja kenapa? Masih cukup. Masih cukup ya. 2 jam lagi lah. Iya, habis itu langsung set bawa cium melati kan, nggak tahu. Cepet jalannya di belakang gitu kan, nggak tahu yang lain nyium juga atau enggak. Gue yang di belakang suruh, jalannya cepetan buruan gitu kan. Cepet gitu kan, udah merinding banget nih. Takutnya ada di belakang banget kan gitu. Iya benar. Yang tahu gitu kan. Tuh lagi jalan gitu taunya sedang gini-gini kan. Iya, Kita nggak bisa berani. Itu serem banget. Untung kita kalau jalan nggak pernah pakai spion mau Ji. Iya, kalau pakai spion gini, 3, 4, 5 orang kan udah tuh saat nyampe udah, lega akhirnya. Pas kita semua nyampe situ, kita akan ngelihat ke tempat arah kita pulang tadi kan. Tiba-tiba kok muncul dong sesuatu. Di mana aja? Di jalan yang kita pulang tadi. Di depan apa di samping? Dari pas jalan pulang kita tadi. Itu muncul pas kita datang tadi pulang juga situ, ternyata
ada sesuatu yang muncul, bukan Mr. P tapi Mr. N. Nenek-nenek dong yang muncul. Miss N. Nenek itu rambutnya putih, jalannya bongkok gitu kan. Mukanya udah udah mewah banget dah pokoknya gitu dah. Kan udah mau kita samperin nih, samperin yuk gitu kan. Kali aja dia butuh bantuan gitu. Kita mau samperin sana kan gitu kan. Dia tiba-tiba jalan putar balik gitu, ngambil arah yang berlawanan, yang ternyata di situ tuh nggak ada jalan gitu kan, kayak ada batasnya gitu. Lah, di sini nenek kemana nih, hilang gitu kan? Karena di situ emang nggak ada jalan lagi loh. Di situ udah tambah Terus yang lain pada ngomong apa tuh? Nggak ngomong apa-apa, cuma takjub doang. Gitu doang, kayak kaget. Takjub aja gitu. Bingung lah ya. Bingung biasanya gimana keadaannya lagi begitu lagi. Lagi krisis moneter. Iya gitu dah pokoknya, nenek-nenek udah nongkrong gitu nenek tuh ya. Nongol gitu dari arah kita pulang gitu. Ternyata emang dia ada di belakang kita ternyata gitu kan. Udah ngikutin lama. Kayaknya sih udah lama gitu kan. Udah profesional itu, ngikutin diam-diam. Ternyata pas dengar cerita Suprihadi gitu. Pas cerita dengar dari orang-orang itu, warung-warung yang kita kan minum kopi-kopi dulu lah, ngeteh-ngeteh dulu gitu kan itu. Emang suka ada nenek-nenek muncul dari situ, tapi nggak tahu siapa nenek-nenek itu. Dari kakeknya kali. Iya, entah neneknya. Penghuni situ apa? Emang penghuni situ tapi nyamar jadi nenek-nenek gitu kan. Emang nggak mau diganggu gitu. Iya, benar. Itu kan emang hari itu emang kelompok kita doang, itu emang nggak mau diganggu kali ya. Biasanya kalau kemunculan makhluk-makhluk itu kan suka mau kasih pesan gitu atau mau ngomong mau nyampein sesuatu, cuman karena kita tidak sefrekuensi sendiri gitu. Terus kita juga udah terlalu takut, akhirnya pesan yang disampaikan jadi nggak nyampe gitu. Kalau misalkan ada yang bisa komunikasi sama makhluk-makhluk itu, biasanya dia suka ngasih pesan gitu kan. Kayak misalkan jam segini kalau gunung kan udah jam segini jangan keluar dari tenda atau apa gitu kan. Pakai baju apa biasanya gitu. Biasanya yang gitu-gitu kan yang tergantung kita ketemunya yang langsung yang jahatnya atau yang baiknya gitu. Kalau ketemu yang baiknya kan biasanya kasih pesan yang baiknya gitu. Jangan ke situ, di situ ada itu biasanya kan gitu tuh. Gitu. Ya. Udah sampai bawah ada yang kesurupan nggak tuh? Nggak ada, udah alhamdulillah aman semua gitu kan. Nah pas tahun apa sih ada kecelakaan pesawat di gunung. Itu udah bahas itu sama gua. Sukhoi ya. Lu mau nonton ya? Enggak sih. Jangan kita ternyata kan ada yang hidup juga ya, saksi gitu katanya emang ada nenek-nenek gitu kan yang nolong. Itu cerita lain dari yang mungkin udah dibahas, tapi cerita lain yang gue baca sih kayak gitu, ada yang selamat apa dia masih sadar terus kemudian mati, ada nenek-nenek yang mau nolongin dia juga gitu. Nah, langsung nyambung situ kan itu emang daerahnya semua gitu kan, di situ kan nyambung kan. Sukabumi gitu. Iya, emang ternyata nenek-nenek itu emang ada gitu, emang makhluk. Biasanya ini di situ gitu. Yang di plotting buat jaga gunung biasanya. Iya, ternyata ya bisa jadi baru keingetan dulu nenek itu ada, emang ada juga di cerita gue gitu kan. Bisa jadi ada, bisa jadi goib, tapi ya paling pentingnya kalau misalkan ke gunung mah ini sih, maksudnya mungkin dari teman Mang Oji ada ngelakuin hal-hal yang aneh. Tadi nggak bilang sompral tadi tuh, sompral tuh yang di gunung, yang di batu. Di gunung tuh jangan sompral, itu paling parah itu. Ngebatin juga nggak boleh. Ya apalagi ngomong gitu. Kasar iya. Weh, badan deh gitu. Itu baru di bawahnya loh, masih bukitnya gitu sananya kan. Belum naik ke salaknya. Kayak ke itunya, Pangrangonnya. Ya itu belum bukit juga sih, masih kaki gunung juga sih. Tapi dingin itu. Dingin. Apalagi ke atasnya, jadi kita jangan ngomong sembarangan lah ke gunung gitu. Ya itu sih maksudnya, ya pesan-pesannya lah itu lah, yang jangan ngomong sembarangan ya. Jadi di mana jaga sikap aja. Iya. Jadi pijak langit junjung. Situ pijak situ aja. Masih lu. Gitulah, kita sesama makhluknya Tuhan, makhluknya Allah, kita saling menghargai lah. Jangan mentang-mentang lu manusia, jangan sombong. Mentang-mentang manusia lu makhluk sempurna ya kan.
Lo bukan hero Mobile Legend. Nah, lo bukan Balmon. Yang mati hidup lagi. Hidup lagi. Iya. Yang tank apa? Iya, bisa cooldown. Kalau ketemu musuh bisa ulti, nggak bisa. Nggak bisa. Anda manusia biasa. Jangan sotoy. Anda nggak punya ulti lagi. Oh, terima kasih Mang Oji atas ceritanya. Iya, Mudah-mudahan bisa menjadi bahan inspirasi buat teman-teman semua. Jadi kalau misalkan ke gunung, itu normal sih ya. Bukan apa ya, maksudnya ya nggak perlu diajarin sama. Udah umum sih. Iya, udah umum. Lo mau nggak usah di gunung lah. Iya. Kayak misalkan lo kuliah atau lo main aja ya. Kalau misalkan lo nggak baik sama orang sekitar juga pasti nggak bakal seneng kan. Iya. Songong lah bahasanya Songong. gitu. Jaga sikap lah. Jaga sikap Anda, yoi. Saling menghormati aja. Ya, Oke, teman-teman, terima kasih. Jangan lupa subscribe, Like juga. terus jangan lupa kasih saran buat kita Loncengnya semuanya. dibunyiin jangan. Bunyi dong, bunyi. Bunyi. Kalau nggak bunyi juga nggak apa-apa, ntar beli lonceng sekarang. What's up, gengs? Ayo balik lagi di konten Ceritanya serem di Black Talk. Ntar ada bumpernya nih. Ada nggak sih? Nggak tahu. Editornya ngasih apa kagak nggak tahu dah. Sebagai bintang tamu sih yang pernah nonton kayaknya nggak ada ya. Nggak ada Mang Oji ya? Nggak ada. Mang Oji nonton baru 1 episode sih. Itu udah 5 episode. 5 episode ya? Iya, itu Lah, cepetin tapi. Ceritanya serem kan cuma baru 2. Tahuan bohong banget ya. Iya, Mang Oji. Nah, Ya. masih sama ada Mang Oji di sini. Iya, Jadi masih. Mang Oji ini sebagai pakar spiritual. Apa sih kita pernah beberapa acara bareng Mang Oji. Emang dia sih di spiritual dia paling rajin buat sholat subuh. Ajan, ada ajan di ajan dah pokoknya buat Ajan. Tapi memang Mang Oji ini jarang melihat sosok, tapi dia merasakan. Iya. Karena dia ada yang jagain. Waktu kalau ada kesurupan juga Mang Oji bisa nyembuhin ya? Bisa kan? Bisa. Insya Allah. Insya Allah bisa. Dengan izin Allah. Kalau orang kesurupan, gue ketawain lu ngapain kesurupan? Gue gitu. Iya benar. Jadi mau cerita siapa nih? Gua. Ceritanya siapa? Gue pernah. Ini cerita ini Pernah ngapain? gue alamin sendiri sih. Pernah komen nih tapi boleh komen. Boleh dong. Gue pernah gue alamin cerita gue ini nih. Jadi apa? Cerita serem apa cerita? Serem. Gue ambil. Jangan porno. Jangan. Ini kontennya beda. Mungkin gue tuh yang dibilang hampir kesurupan tuh itu kali ya. Gue pernah ngerasain tuh. Kapan? 2013, 13, lu ingat gak sih? Kita kan ada salah satu teman kita yang launching buku tuh dulu. Ingat gak? Launching buku lah. Oh iya. Ya kan dia minta video profile kan, ingat gak? Ya kan? Iya. Minta video profile dan minta di acaranya besok. Dan gue suruh ngedit. Nah gue ngomong sama atasan gue waktu itu, win-win solution aja ya Bu ya, begitu. Kalau saya kerjain sekarang, biasanya saya nggak masuk. Boleh, tadi ya udah. Gue kerjain tuh video profile. Sebelumnya sih, gue kerjainnya sore. Jadi gue mulai itu sore ya, di tempat kerja gue dulu. Mungkin lo tahu ya di daerah sono Iya. timur, Pokoknya. di lantai 4. Gue ngerjain lantai 4 dulu pertama karena waktu itu kan ada komputer yang standby di sana, gue kerjain di sana. Jadi kantor gue itu pintunya tuh nggak bisa dibuka kalau nggak pakai card. Lantai 4 atau lantai 5? 4. Lantai 4. Oh iya. News. Oh iya. Itu nggak bisa dibuka kalau nggak pakai card. Jadi mesti tidip baru kebuka. Jorok. Gitu. baru bisa di Excel baru bisa didorong. Itu kan secara teknis begitu. Tiba-tiba jam 4:30. Lo bikin buku sih itu? Bikin. Jadi besok itu launching peluncurannya, dan dia minta video profile untuk sebelum dia naik panggung gitu loh. Lo udah bikin? Gue di stock itu udah ada ketika gue edit waktu itu. Jadi siangnya gue edit, terus jam 4:30-an Subuh atau pagi, sore. Gue di sono itu sendirian. Bukan sendirian sih, cuman teman-teman di beda ruangan. Hari libur emang kan? Enggak, hari biasa. Hari Rebo sih ingat gue. Teman-teman beda ruangan. Gue kerjain, terus tiba-tiba pintu itu tuh kebuka sendiri dari luar. Tinggal slotnya mungkin nggak ini. Makanya. Iya kan biasanya kalau emang kan saya juga pernah kerja di situ juga. Kagak. Ini kebuka sendiri. Tinggal Kan dia harus
grek gitu harus masuk iya, banget kan. harus masuk banget. Itu kebuka sendiri kali. Maksudnya enggak kerak. Udah kerak orang gua Udah masuk kerak. gua kerakin kan berarti udah kedap dong. Oh iya benar. Kan gua karena gua masukin gua nggak mau diganggu, gua lagi ngedit waktu itu. Terus tiba-tiba ya bunyinya ting. Itu gua belum pakai headset. Gua masih di sini, gua lagi apa potong-potong gambar ya, potong gambar ting. Anjir, gue kira anak-anak iseng ya. Terus langsung berdiri, gue ke depan gitu, kosong. Dan gue lihat nggak ada suara langkah, nggak ada suara apa. Gue cuman, wah rada dari rujit nih, aneh nih. Adalah, bodo amat. Akhirnya gue nggak ngambil pusing waktu itu, cuma itu mungkin udah tanda-tandanya tuh. Tapi lo ngambil motor nggak? Hah? Ngambil pusing, ngambil motor juga nggak? Ngambil motor iya, ngambil jurusan manajemen iya. Ngambil itu jeda maghrib tuh. Nah dilalah. Sholat nggak? Kagak. Kenapa nggak sholat? Nah saya mah sholatnya minggu. Minggu Gimana di gereja ya? Minggu mas kan? Iya lupa saya mau kadang-kadang suka lupa. Iya. Lanjut. Kalau sholat kiblat gue selatan kan. Iya makanya. Kemang Ya. Jadi gini ya, jadi pas lagi itu dilalah tuh nggak tahu kenapa editan gue nggak ke-save. Mati kali komputernya. Iya. Ya. Itu di hard disk kan ya. Berarti bukan nggak tahu mati. Nggak tahu deh, pokoknya itu nggak bisa ya. Si anjir ini mana editan gue, cuman karena gue merasa takut di lantai. Tahu keeng nggak mas kan? Gua nggak tahu. Takut. Keeng itu Rasa-rasa Cemas. Ya udah gue pindah ke lantai 307 itu tempat legend. Ternyata iya, kita lanjut dulu deh. Kayaknya nyambung nih ceritanya. Relate ya. Main kan. Jadi gue pindah ke ruangan itu kebetulan di lantai 3. Tadi gue lantai 4. Emang di situ apa namanya kelihatannya nyaman, tapi pengap situ mas. Iya. Pengalaman banget sih. Iya. Jadi gue di lantai 3 itu gue masuk. Terus gue ketemu anak-anak lah pada yang masuk shift sore kan pada pulang tuh. Lu nggak pulang? Kagak, gue udah tugas ini, gue kerjain ini, kalau udah beres, gue besok gue bisa masuk. Katanya Berapa tuh? jam 9 malam. Nah, si Alin tuh terakhir ngomong, ya udah nggak apa-apa, lu berani gitu. Gue masih ingat tuh masih ada si Rahmat tuh, gue pede ada Rahmat soalnya. Rahmat di bawah. Iya, tapi kan pede lah ada dia gitu loh. Ya, ada Security, temen gitu Ada temen lah. Security kan 24 jam. Iya, kalau ada apa-apa tinggal teriak gitu. Jauh juga sebenarnya. Jauh juga, lanjut juga lu dia di basement. Jadi pas gue ngedit, akhirnya gue lagi ngedit, gak berasal ya namanya gue editor amatir ya. Itu lama gue kerjain itu. Baru kelar tuh 1:30 pagi. Bikin berapa menit? Semenit ya? 4 sampai 5 menit videonya. Jadi gue baru jam 11:30 pagi, 12 malam baru kelar tuh video. Nggak pulang loh? Mau pulang tadinya. Jadi gue kerjainnya 12 beres nih. Tapi saat lagi render, bukan render, gue lagi potong terakhir, kan pakai earphone ya. Itu tiba-tiba pintu kantor itu kan mesti pakai kartu ya. Pintu ruangan. Dua. Berapa kali? Enggak, gue masih nggak. Gue kira suara dari ini. Terus gue berhentiin. Oh, nggak ada suara. Tapi pas lagi suara lagi ada videonya jalan tuh. Duar. Terus gue masih itu gue pikir-pikir bukan kali ya, suara dari ini kali ya. Terus pas lagi ini gue nggak sengaja nggak gue play, diemin. Duar, beneran itu langsung. Itu belum gue play video tuh beneran gitu jeduk. Wah, cinggal gitu. Yang berapa tuh posisi? 11:30. 12. Terus aja, anjing 11, pantesan nih. Buang kesat ini. Apaan nih di sini? Digedok dong pintunya nih. Cuman gua kita dulu memang dari dulu belum pernah nginep di situ sih ya. pernah, cuman di bawah. Di bawah di lantai 2. Iya. Gua pernah orang alat paling. Terus pas gua tahu ada suara gitu, ruang itu memang nggak pernah dinginepin ya? Nggak pernah ya. Di lantai 5 juga nggak pernah dinginepin ya? Gua pernah ada. Gua berdua sama Tommy waktu pernah. Suara gitu, wah anjir apa. Gua beranikan diri untuk keluar. Jadi pintunya itu, gua cuma bilang gua lagi kerja, jangan digangguin dong.
buka pintu, tiba-tiba tuh ada satu apa kayak bukan bayangan juga cuman masuk ke dalam itu. Kita langsung kayak orang giting nggak sih? Lemas kan menek. Dengkul lemas gitu loh. Jadi gue kayak ke bawah ke atas. Gue langsung berpikir lagi, gue mau kesurupan kali ya. Gue langsung gini aja gue ngentekin kaki nih. Hilang lagi. Terus ruangan sebelah 306. 8 8 ya? Nah 38 itu kan pintu jendela tengah kaca tengah tuh. Lampu nyala dari dalam, berarti kan otomatis bayangan kelihatan dong. Itu ada sosok lewat, gitu. Nah, pas itu gue udah gak bener tuh, pas lagi, dan gue kaget lagi tuh. Jadi kan si pintu itu kan pakai alarm tuh. Jadi pas pintunya udah mau ketemu yang saya lihat, kalau nggak langsung jedep gitu, bunyi, gitu ada. Kan gue kaget tuh. Pas gue tarik lagi, sebelah bunyi pintu sebelah yang 308. Udah. Gue masuk dalam, kirain tuh gak kelar-kelar, bangsat. Ya lama 4 menit. Aduh, gue udah akhirnya beres. Dan itu gue kopi, gue gak pakai eject tuh. Ngebot harddisk langsung cabut. Gue matiin lama, gue cabut kabelnya. Gue langsung ke bawah. Gue udah panik banget. Nah pas lagi gue turun itu pas lantai 2 gue ketemu almarhum Bang Andi. Dia kaget, gue kaget. Astagfirullahaladzim, gue tuh anjing. Security itu yang sering pakai topi lah. Dia almarhum kan? Agak tinggi. Oh iya. Dia almarhum. Pak. Ya, terus dia kaget, ngapain Pak sini Pak? Ngedit tuh, kesana gak ada orang kata dia. Bang tadi ada yang gebuk-gebuk gitu loh. Jadi saya mau naik ke atas, ada suara apaan tadi tuh, bahkan ternyata dia juga denger. Nah kata security itu ternyata di tempat gue itu, tempat kerja gue itu, yang rolling door yang itu sering digoyang-goyangin tuh kalau malam tuh. Rolling door bawah? Nah atas yang perpus sama itu, yang mau ke tangga kan rolling door tuh. Orang-orang juga digituin kalau malam-malam. Ya disclaimer sih, soalnya tuh tempat itu katanya rawa dulunya. Iya rawa, benar. Ya kalau yang gue alami gitu sih ya gue lebih ngambil hikmahnya sih ini sih. Ya ada resiko yang lo ambil saat lo mau enak nantinya. Iya. Karena kan gue mau nggak masuk tuh besoknya tuh. Ya resikonya pulang malam satu ya, itu resiko kedua ya digangguin. Iya. Gue tahu kepikirannya cuma gue pulang dari situ ke Bogor cuman 25 menit. Gue nggak bohong. Lo balik ke Bogor tuh? Belum ngekos gue waktu itu. Jadi jam 1:30 tuh pulang dari Jakarta sampai Bogor tuh jam 1 kurang 5 menit. Cibinong. Lampu merah sikat pun udah kosong sikat tuh. Dapat apa. Ya kira-kira gitu sih yang gue alami di tempat kerja gue sih itu, karena ya lembur sih itu kan. Lempangin burung. Iya, juga pernah kan? Di kantor nih ya. Kantor. Kalian berdua sekantor ya? Kalau Anda nggak sekantor kok Anda tahu. Kebetulan saya juga sekantor. Jadi kita bertiga sekantor. Dulu. Iya, itu di lokasi yang sama juga sih sebenarnya. Kalau ke gedung yang itu juga sebenarnya ya kayak tadi itu ngerasain auranya beda ya? Auranya beda sama gedung-gedung yang lain. Terutama di ruang-ruang tertentu gitu. Terus di kamar toilet atas. Paling atas tuh. Oh iya tuh pernah tuh katanya. Kata security itu lampunya harus nyala terus, nggak boleh mati. Makanya di situ emang. Pernah juga di situ tuh. Udah lama sih, maksudnya udah keluar dari situ, terus sempet boker tuh di situ tuh. Si Pali masih ada tuh, masih kerja. Saya udah nggak kerja situ. Nyebutin nama nih. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, berak tuh ya kan. Berak sama biasanya Pali kita kan biasanya iseng tuh. Ya kan, anak-anak kan iseng tuh biasanya berak. Kan rusak yang WC sebelahnya, yang pojok mah rusak ya, sebelah sini ya. Jelas kan jelas. Iya. Berak gitu. Ada kali bahkan semenit 2 menit lah baru mulai lah itulah. Iya. Baru pemanasan lah. Ya, belum nikmat. Iya, belum banyak. Bumbunya baru keluar. Belum banyak banget. Kalau kata mesin mah baru lagi dipanasin lah. Iya. Biasanya menit ketiga dah tuh baru mulai dibantai. Baru mulai, belum keluar banyak. Itu sebelah ada yang ngutuk. Nggak jawab. Saya pikir kalau angin pintunya berat, ya kan, udah
Saya diemin lagi. Terus buka pintu kan bunyi ya. Songong. Mas, kalau saya mengisi kan Mas ya. Mas, ya bercanda. Saya belum tuntas itu. Saya langsung cebok aja udah, cebok sembarangan yang bodo amat dah, kecuali gue bawa tai. Udah keluar tuh langsung. Pas keluar tuh sore tuh jam 3-an lah. Sore aja kayak gitu emang aja iya. cepat tuh. Iya, emang jam-jam pas gitu emang. itu pintu ketutup terus bunyi lagi. Berarti kan otomatis harusnya pintunya kebuka dong. Iya. Pas saya ke sono pintu ketutup. Pas saya nengok itu, tutup songong. Saya berani diri tuh buat ngintip tuh. Kan bisa ngintip ya? Ada setengah kan kalau nggak salah ya itunya ya. Saya berdiri di WC itunya, saya panggil, Lih, belum ngeliat apa-apa sih, maksudnya emang belum kelihatan full banget, masih segini, Lih, tuh itu ya, gak ada orang. Akhirnya, wah, kok gak ada orang sih, kayak saya gedor lagi kan, saya dorong gini, ya kekunci pintunya, kok kunci sih ini, gimana sih deh? Gak berani, udah saya langsung cabut aja. Emang belum beres itu, masih belum tuntas. Iya belum tuntas. Belum kenyang sebenarnya banget ya. Kurang ajar tuh WC situ tuh. Iya emang. Saya juga ngerasainnya di situ auranya gede banget gitu emang di situ gitu. Terutama lantai 3 ya. Toilet itu lantai 3 juga pernah. Masih jam sore gitu. Lagi berduaan sama Bang Dion kalau nggak salah waktu itu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba kok bilang ke Bang Dion, cabut dah dari sini, bentar lagi ada yang mau datang gitu. 2 orang gitu. Tapi nggak tahu siapa gitu. Bang Dion nggak, dia kan orangnya panikan ya, Mas kan kenal kali ya. Ya bener kamu juga, bener. Iya beneran. Udah saya keluar duluan gitu kan. Bang Dion katanya emang di situ dia nggak ngerasain gitu ada 2 orang gitu. Ruang-ruang yang lain, ruangan di situ doang. Kalau nyalain AC dinginnya dingin nggak terlalu gimana gitu. Dingin mistis. Nggak enak gitu kayaknya. Iya, Bang Dion baru cerita ternyata. Iya gitu dah pokoknya katanya gitu. Tapi anak belum pernah ada yang ketemu itu ya, ketemu sosok di situ. Nggak ada yang. Gue bukan sosok, gue lebih ini suara sama bayangan. Kalau suara gue di studio lantai 4. Ya. Gue syuting sampai jam. Waktu itu syuting videonya siapa Faisal. Ya. Institusional tuh, jadi pakai green screen kan. Gue syuting itu, emang tempat situ lagi ada renov, ada tukang-tukang. Cuma kan tukang-tukang itu jam segitu udah pulang. Jadi lagi syuting tuh tiba-tiba ada suara bangku geser di ruangan sebelah. Ada suara gitu. Terus ada budak. Anjir, tukang masih aja ya. Gue telepon, waktu itu OB-nya masih si Andi. Di, itu siapa? Tukang udah pulang belum? Udah Mas, dari tadi udah pulang. Nah lo, itu yang godak-godakan di sebelah siapa itu? Ya cuma karena ngeganggu kan di audio kedengeran banget kan suara godak. Itu memang agak-agak goblok itu tempat itu. Nggak siang nggak malam emang goblok tuh. Iya, tapi labelnya kita nggak pernah ada yang kesurupan sih. Iya nggak ada. Tapi ada ya satu itulah ada di toilet, biasa toilet cewek. Nah itu terutama di toilet cewek sih. Toilet cewek yang bawah yang buat ituan. Yang bawah yang atas juga ini ya. Atas juga. Yang disuruh nyala terus. Di atas itu ya. Itu cewek juga ngeri juga itu. 24 jam lampu harus nyala. Katanya kalau nggak nyala nyainya marah kalau atas security. Nyainya. Nyai marahnya tuh goblok-goblokin rolling dong. Udah gitu katanya gitu. Ya sekali-sekali boleh deh tuh ke situ ya. Bodo amat. Wah, semuanya udah apa. Malam ke sana. Iya malam, kita syuting malam sono kita, iya kan? Iya jangan cari talk show gini doang ya. Talk show. Penelusuran. Gue udah pernah nginap di sana di rooftop gue. Tapi maksud gue kalau penelusuran ke tempat-tempat yang yang belum kenal kan bahaya. Kalau itu udah kenal tuh. Iya, benar. Penelusuran kapan? Tapi kan udah lama nggak ke sono dia nggak kenal lagi. Kenal lah, masa orang yang gampang dikenal itu kalau nggak nakal banget, kalau nggak yang pintar banget. Kalau kita kan kalau yang ganteng banget, kalau kan jelek banget. Iya. Saya mah Kaso kan jelek banget. Iya. Saya ganteng banget nih. Iya, mau ganteng banget. Kita bertiga dikenal kayaknya. Iya benar. Itu. Ini kurang lebih begitulah ceritanya lah ya. Iya benar. Berafiliasi ceritanya. Iya, berafiliasi benar-benar. Enggak tahu. Oke, kita pengalaman gue gitu ya di kantor gue tempatnya kemungkinan kita mungkin kita relate nih, kita bertiga karena pernah satu kantor. Iya. Dan kalau setiap kantor biasanya punya cerita mistis masing-masing. Teman-teman punya cerita mistis di kantornya,
Boleh dikirim-kirim ya ceritanya, biar nanti kita ceritain. Oke. Sekitanya kalian berdua ya kalau. Iya nggak apa-apa, mau aja juga nggak apa-apa nanti. Nanti mau aja syuting sendiri di Black Top, boleh tuh. Ada larangan, bebas ini mah. Kita ada ini konten tausiah. Iya, nanti subuh udah ada. Kita tahu gitu. Oke gitu aja lah ya Kas ya. Oke gitu ya bro. Ya, jangan gitu. lupa subscribe, jangan lupa subscribe, komen dan like juga, share. Dari titel naik nih, di ceritanya seram di Black Talk. Au. Eca panggil tuh kita rakor. Apa? Tag sendiri nggak apa-apa. Kalau dia masing-masing. Oh si Galuh dulu ya masih itu.